Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah menginjak ke pertemuan ketiga, di mana sekarang kita akan membahas mengenai cara belajar di sekolah yang baru atau di lingkungan yang baru. Materi yang akan dibahas di sini yaitu mengenai belajar, perubahan sikap, cara belajar di sekolah, dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan di saat KBM di sekolah, belajar mandiri, belajar kelompok, dan juga belajar di rumah. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang atau individu dan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Perubahan sikap mencakup 3 macam, yaitu perubahan secara kognitif atau pengetahuan, yang kedua perubahan secara afektif atau sikap, ketiga adalah perubahan psikomotor atau keterampilan. Dalam proses pembelajaran di KBM di sekolah, kita harus memperhatikan niat, banyak membaca bahan pelajaran, memperbanyak latihan dan mengerjakan tugas di sekolah. Yang keempat, mengatur waktu dengan baik. Yang kelima, membuat jadwal pelajaran. Yang keenam, konsentrasi dalam belajar. Dan juga tempat yang nyaman harus diperhatikan, misalkan mengenai kebersihannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam KBM di sekolah yaitu menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Terus mempersiapkan atau memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga, bertanya apabila ada yang kurang jelas. Keempat, mencatat hal yang penting. Kelima, membuat rangkuman. Keenam, berdiskusi dengan teman dengan membahas suatu topik. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri di sela-sela jam kosong, baik di rumah atau di sekolah dalam waktu istirahat. Terus ada belajar kelompok, di mana dalam belajar kelompok ini itu belajar secara bersama-sama membahas materi yang akan diberikan oleh guru. Lalu di sini ada hal yang diperhatikan bagaimana kita belajar di jam-jam yang kosong atau jam-jam di rumah. Misalkan satu dengan mengatur waktu, yaitu pagi, siang, dan malam. Yang kedua harus mengulang pelajaran. Yang ketiga membuat ringkasan. Keempat membaca dengan baik. Yang kelima mengerjakan latihan atau tugas-tugas yang menjadi tugas di rumah. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.